Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah dan ibu-ibu, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin Sabtu ya, PMA. Kali ini kita membahas tentang akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah, mudah-mudahan nanti ada sesi membahas tentang akhlak. Perlu kami sampaikan bahwasanya kajian kita sesungguhnya tidak ideal, bapak-bapak. Ngaji akidah cuma 4 kali pertemuan. Ini anggap sebagai muqaddimah saja. Kalau bagi bapak-bapak yang pernah belajar di pesantren ini mengulang, atau belajar di IAIN, UIN, Fakultas Syariah, Fakultas Agama adalah mengulang. Bagi yang belum, ini adalah sesuatu yang baru. Sesungguhnya kita review bagi yang sudah belajar, mereview kembali. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ini angkatan PMA yang menurut saya keren. Kerennya apa? Pesertanya masih banyak. Alhamdulillah. Yang sebelum-sebelumnya itu paling 6, 5, 6, 10 itu keren banget. Ini sekarang 10 ada nggak? Alhamdulillah habis ibu-ibu. Kenapa sih belajar pagi-pagi bapak-bapak sini? Masih segar mas. Apa? Masih fresh. Masih stres ya. Habis ngopi. Kenapa sih masih belajar? Harusnya libur bersama keluarga, tapi masih bisa apa? Karena butuh Ustaz sebetulnya. Karena Butuh. betul. Kalau nggak butuh nggak bakalan berangkat. Kalau saya KB atau yang lain. Artinya yang hadir ini pasti merasa butuh, merasa Nah, perlu. Nah perlu Pak. Orang kalau masih merasa perlu itu bagus. Merasa perlu belajar masih bagus. Ada kemajuan insya Allah. Kita juga di rumah juga ikut ngaji sama kiai di kampung daerah Cilengsi ngaji. Pengen ngaji tapi oleh Pak Kiainya suruh bicara. Pak, saya yakin murni pengen dengerin saja. Suruh ngaji. Ya udah, terpaksa akhirnya menyampaikan sesuatu. Baik, bapak-bapak, kita hari ini belajar tentang apa? Khulasah fi ma'rifatil anbiya alaihi wasallam, tentang mukjizat. Mukjizat itu apa, saudara? Apa mukjizat itu? Firman. Yang melemahkan. Yang melemahkan. Terus kenapa bikin lemah? Mukjizat. Yang dibikin lemah siapa? Para orang musik. Mukjizat rupanya. Mukjizat itu melemahkan orang yang menjadi target, tapi menguatkan si pemilik mukjizat. Nah, jadi mukjizat itu berasal dari kata ini. Apa boleh tulis? Ajiza. Ya, jizu. Makanya orang yang ini jalan pakai tongkat itu disebut ajus. Apa? Ajus. Ajus itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Ajusun. Orang yang lemah, yang sudah tua, yang sudah jalannya susah itu disebut ajus. Dari saat ini ajaza jizu. Ini artinya membuat lemah atau melemahkan. Ajaza jizu ijazan, terus fa'ilnya mukjizan. Mukjizun ya, mukjizun. Mukjiz itu orang yang membuat orang lain lemah. Orang yang menyebabkan orang lain lemah. Nah, ini kemudian dipinjam mukjizat itu sesuatu yang membuat orang lain lemah untuk melakukan hal yang sama, membuat orang lain tidak mampu. Nabi bisa membelah bulan, orang lain bisa nggak? Nggak. Nabi punya susu 1 kantong, bisa diminum oleh puluhan orang, mukjizat bukan?
Mukjizat. Ini kan ada satu ketika siapa namanya sahabat Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah satu saat kelaparan nih. Beberapa hari nggak makan dan minum air doang. Ya kayak kita sahabat Nabi itu mirip kita dalam beberapa hal. Jangan bilang Bapak dalam semua hal saya mirip sahabatnya. Dalam hal ini sama. Abu Hurairah kelaparan terus nongkrong pinggir jalan. Abu Bakar lewat. Assalamualaikum Abu Bakar, apa kabar? Baik. Bu, saya pengen nanya tentang ayat Al-Quran. Terus oleh Abu Bakar dijawab begini. Maksud Anis dia batin. Maksud saya nanyain dia itu bukan mau nanya beneran. Bahasa basi. Kali-kali Abu Bakar bilang kayak kamu kayak lemes. Yuk ikut aku ajak makan. Maksudnya begitu. Pernah nggak ibu begitu? Ya ini kalau dalam hal ini sama, kita sama. Dalam hal ini kita sama. Pernah pengen dapat sesuatu nyapa-nyapa, padahal maksudnya bukan itu. Terus setelah Abu Bakar jawab lewat apa namanya? Dia mikir, aduh Abu Bakar nggak ngerti ini. Umar lewat. Apa? Umar tahu nggak tentang ayat Quran gini? Oh iya tahu. Jawab. Aneh maksudnya kagak nanya itu. Apalanya Abu Hurairah lebih keren daripada Umar kan? Dalam hal apalan Abu Hurairah lebih keren, tapi dalam semua hal ya akhirnya kerenan Umar. Tapi kalau soal hadis-hadis itu kerenan mana Umar sama Abu Hurairah? Kerenan Abu Hurairah. Tapi kalau dalam ketika dikumpulkan semua kelebihan, muliaan Umar bin Khattab. Umar lewat. Satu saat yang lewat Nabi. Nabi senyum-senyum, Mas tahu. Lo belum ngobrol, aku tahu maksudmu apa. Yuk berumah. Alhamdulillah. Nabi minta izin. Ini ada tamu, tolong nih. Yang perempuan-perempuan di dalam rumahnya ya menjaga diri kan. Masuk. Terus nemu apa? Ini ada susu dari mana? Ini hadiah. Kalau Nabi dapat hadiah biasanya berbagi kepada orang, dimakan sendiri juga berbagi. Panggil Abu teman kamu. Dalam batinnya Abu Hurairah ngomel-ngomel. Ngomel apa? Ngomel manusiawi loh, bukan nyalain Nabi enggak. Lapor sayang suruh siapa? Panggil teman-temanmu suruh ke sini. Nah, pas orang-orang datang yang minum siapa? Orang-orang. Abu Hurairah belum minum. Semua minum. Terus Nabi tahu wajahnya Abu Hurairah. Dari tadi itu yang di pinggir jalan tuh saya. Dapat rezeki dia duluan, bukan saya kan gitu. Terus tinggal terakhir disodorkan kepada Nabi minumannya. Terus oleh Nabi pegang terus minum, kamu minum lagi, sampai ya Rasulullah udah mentok, nggak bisa nih lagi. Akhirnya habis itu Nabi minum. Nah ini namanya minuman segono doang. Logikanya cuma berdua udah habis. Tapi minuman itu cukup untuk 40 orang. Siapa? 40 orang. Ada lagi pas perang Khandaq siapa? Keluarganya siapa? Jabir ya. Nyembelih apalah gitu. Undang Nabi. Nabi datang terus panggil yang lain. Sampai di rumah istrinya Jabir ngomel, "Lo yang dipanggil itu Rasulullah doang. Kenapa semuanya dipanggil? 3.000 orang." Nyembelih kambing satu itu berapa? 3.000 orang. Istrinya marah-marah. Ini perintah Nabi. Nah setelah dengar itu perintah Nabi, istrinya jadi tenang. Oh iya, itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu sesuatu kejadian luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang. Itu bahasa kita gitu. Definisinya apa? Dalilun qati'un ala sidqil anbiya. Mukjizat adalah dalil qati'. Qati' itu apa? Dalil itu apa dalil itu? Bukti ya. Dalil itu adalah bukti. Qati' apa? Qati' itu artinya memutus. Dalil yang memutus. Apa dalil yang memutus? Nanti kalau Bapak menerjemahkan artinya apa? Kalau ngaji jamaah. Bapak mukjizat adalah dalil yang memutus. Apa? Yang menetapkan. Allah setiglah yang menetapkan secara putus, gitu ya. Maksudnya secara putus itu tidak bisa dinegosiasi. Ini udah kotek dah. Ini dalil kotek, dalil yang tidak bisa
Otak-atik. diperdebatkan. Babi haram, dalilnya kotek nggak? Kotek. Rokok haram, dalilnya kotek nggak? Enggak. Enggak. Makanya kalau Bapak mengeluarkan pengait meyakini rokok itu haram silakan, tapi itu dalilnya tidak kotek. Diperdebatkan. Anjing haram Haram. mendekati kotek. Kotek. Ada yang mau anjing? Mendekati. Banyak. Enggak. Yang itu madhab Maliki, salah satu kaul Maliki ada mengatakan boleh. Salah satu, tapi ini minoritas. Ya. Yang nggak terlalu mendekati konteks. Gitu. Nah, dalil yang apa namanya? Dalil yang sifatnya paripurna, ya kan? Terakhir. Tentang kebenaran sidqil anbiya, para nabi. Tentang kebenaran para nabi. Wa yajibu i'tiqadun annal mu'jiz dalilun yakini, dan kita wajib meyakini bahwasanya mukjizat itu dalilun yakini, dalil yang sifatnya yakin. Ala sidqil anbiya alladzina hum afdalul khalqi ta'ala. Alladzina hum afdalul khalqi ta'ala, yang mana mereka itu makhluk paling utama. Wa sufara'uhu, dan apa safir? Safir apa? Duta. Apa? Duta. Safir itu duta. Dutanya. Safir kan yang jalan kan? Jalan. Safir orang yang banyak jalan. Kurir. Kurir. Tapi kalau dalam bahasa modern safir itu artinya apa? Duta. Safir Amerika, safir Kanada itu duta, utusan. Jadi ya utusan. Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammadnya adalah dutanya Allah. Bapak berani ceramah menggunakan kata duta di Mesir. Saya bersaksi bahwasanya Allah tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah dutanya Allah. Kalau di tempat terbatas ini oke. Tapi kalau Bapak ceramah di masjid Jumatan itu problem. Enggak semua jamaah belajar apa? Bahasa begini. Tapi benar, Rasul itu adalah duta. Utusan. Wa sufara'uhu, dan safir dutanya Allah ila ghairi min khalqi, kepada ghairihim, selain para nabi min khalqi, daripada makhluk-makhluknya, kepada seluruh makhluk. Wahia, hiyanya kembali kepada siapa Bapak-bapak? Mukjizat. Dan dia, kenapa saya kasih merah-merah begini? Bahwa yang lafaz merah itu kata ganti daripada mukjizat. Wahia, dan mukjizat itu khawariqul lil adatil kauniyah. Khawariq apa? Khawariq apa? Halo? Oh, Bapak punya handphone, saya pinjam, saya banting. Namanya saya itu khawariq. Apa? Ini handphone nih, boleh nggak banting? Saya banting jeger. Al Ustadz Musan kharikun. Marah. Pak Musan perusak. Jadi khawariqul ada itu perusak adat. Kan? Dalam bahasa di pengajian kan, oh, yang sesuatu yang keluar dari adat. Siapa bilang khawariq itu artinya keluar? Ya. Jadi mukjizat itu perusak adat, kebiasaan alam. Maksudnya apa? Sesuatu kebiasaan yang terjadi. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Kalau tiba-tiba Bapak bisa mengubah terbit dari selatan, itu namanya khawariq. Tapi kan nggak mungkin. Contoh. Jadi kebiasaan alam itu apa? Terbitnya kebiasaannya dari timur. Apalagi kebiasaan alam yang dirusak oleh Nabi itu. Nabi Musa, laut, itu nggak bisa dilakukan oleh orang lain. Keluar dari akhirnya biar mudah, para ustadz bilangnya apa? Mukjizat adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Bahasa aslinya sesuatu yang merusak kebiasaan. Tapi kata merusak itu kan konotasinya negatif. Jadi kalau dalam pengajian, jemaah, mukjizat itu adalah sesuatu yang merusak kebiasaan. Orang yang begini. Ya tapi kalau Bapak berani dikobelin nggak apa-apa. Tapi kalau jadi
dai bicara sesuai dengan kadar akal si audiennya. Tapi kalau untuk memancing sesuatu kemudian terjadi diskusi nggak apa-apa. Dia kayak seperti di sini kan kita pancing sesuatu, Khawarij itu merusak. Kan yang Nabi Musa ada as-safinatin kharaqaha. Nah, Nabi Musa merusak lubang-lubang. Nabi Khidir. Fit dunya di dunia ayyada yang menguatkan kepada Nabi para Nabi Rasul itu siapa? Allah biha dengan mukjizat. Wa khassahum dan Allah mengkhususkan mereka biha dengan mukjizat. Ya, Nabi bisa berlakukan, manusia nggak bisa. Nabi Isa menghidupkan orang mati, manusia lain tidak bisa. Atau Nabi Musa juga pernah bisa. Ya dengan izin Allah. Ketika Nabi Musa ada apa? Yang nyuruh orang yang beli apa itu? Sapi. Terus buntutnya dipukulkan pada orang yang mati hidup lagi. Hanya kenapa Allah memberikan mukjizat kepada Nabi? Tujuannya apa? Irharon apa? Menjelaskan tasdiqihi tentang pembenaran Allah terhadap Nabi. Kata hi di sini kembali kepada siapa? Allah. Litasdiqihi terhadap pembenaran Allah lahum terhadap mereka. Merekanya kembali kepada Nabi. Latihan baca kitab ya Pak. Ya. Wa ja'alaha dan Allah waja'ala dan menjadikan Allah menjadikan apa itu wafiqatan apa? Muwafiq. Beda dengan muwafiq apa? Muwafiqatan bersesuaian lidah wahum an-nubuwah. Ya apa gini Mas? Mukjizat itu dijadikan oleh Allah sebagai pendukung dakwah. Dakwah di sini artinya apa? Dakwah di sini apa artinya? Klaim. Dakwah beda dengan dakwah. Dakwah itu artinya ya Nabi klaim, tapi klaimnya bukan klaim palsu, klaim benar. Dakwah di sini saudara, klaim mereka an-nubuwah terhadap status karena Nabi kan ya kalau dalam bahasa dulu klaim namanya. Tiba-tiba Nabi mengumumkan saya dapat wahyu itu kan klaim. Cuma dalam bahasa kita sekarang klaim itu kesannya rada negatif. Ya Nabi klaim. Nah klaimnya itu didukung oleh apa? Muwafiqatan lidah. Tidak mukjizat didukung oleh klaim didukung oleh mukjizat. Makanya dalam bahasa Indonesia ada apa? Terdakwa. Ya kan? Dakwah itu apa? Gugat. Dakwah. Ada terdakwa, ada terpidana. Belum tervonis kalau terdakwa ya Pak. Tergugat. Dakwah itu sangka. Nah, di sini sangkaan Nabi bahwa dirinya itu Nabi. Bahasanya begitu. Perlu didukung dengan apa, Mu? Wa ajaza anil ityan bimithliha, wa ajaza dan membuat lemah. Siapa yang membuat lemah? Allah. Allah membuat lemah siapa? Kullamuttanabbi'in. Setiap orang yang mengaku sebagai nabi zuran yang palsu. Jadi kasih wa ajaza kullamuttanabbi'in anil ityan bimithliha. Dibalik ke situ. Ya. Dan Allah membuat lemah setiap orang yang mengaku sebagai nabi. Siapa nabi setelah Rasulullah yang mengaku? Musailamah al-Kadzdzab. Namanya bagus sih, Musailamah itu artinya bagus. Kok ada al-Kadzdzab? Siapa yang bikin nama al-Kadzdzab? Ya orang-orang, bukan Musailamah. Musailamah itu tukang dusta. Akhirnya orang-orang memberi gelar apa? Al-Kadzdzab, si pendusta. Wa kullu mukadzibin dan setiap pendusta bi ahadin minal anbiya, setiap orang yang mendustakan salah satu daripada nabi. Jadi mukjizat fungsinya itu
membuat orang lain itu menjadi lemah, tidak sanggup melakukan hal tersebut. Kita lanjut ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau ini? Ya, monggo. Terkait tentang mukjizat, apakah sang nabi sendiri tahu bahwa dia punya mukjizat tersebut, apa langsung diwahyukan dari Allah Ta'ala? Apakah Nabi sadar hal itu? Karena dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah satu kejadian itu bisa terulang lagi? Wallahu a'lam. Di Nabi Musa bisa belah laut di saat itu aja. Tidak pernah terjadi setelah itu. Berarti tidak tahu ya? Apa? Berarti tidak tahu. Ya diperintah Allah, Musa pukullah. Jadi maksudnya sebelum itu Nabi Musa tidak menyangka bahwa Tidak. Dia dikejar oleh apa? Fir'aun. Yang lain pada panik. Terus ada laut. Nabi Musa panik ya? Ya enggak. Dia tahu nggak laut bakal kebelah? Nggak tahu. Dia nggak. Oh, Nabi itu gini. Kita kalau belajar daripada Nabi itu belajar. Asal perintah Allah lakukan. Diperintah oleh Allah untuk membawa Bani Israil. Skenario-nya belum tahu Nabi Musa itu bakal belah laut. Itu tidak tahu. Asal perintah Allah saya laksanakan, kan gitu. Makanya kita ya perlu mempelajari sifat Nabi apa? Nabi itu melakukan sesuatu secara sempurna perintahnya Allah, nggak pakai bantah. Apa yang diperintahkan Allah pasti hasilnya baik. Apa yang diperintah Allah pasti baik. Inilah yang harus kita lakukan sebagai dai. Kita diperintah oleh Allah untuk menjadi pembela agama. Hasilnya pasti baik di dunia dan akhirat. Saya jadi dai hidup saya susah. Kalau masih mengeluh itu berarti kita belum paripurna. Sejak saya jadi ustaz hidup saya susah. Ada nggak gitu? Makanya kita inilah, marilah kita mentertawakan diri sendiri, saudara. Kali kita tuh harus sering menertawakan diri sendiri. Kita tuh biasa-biasa saja. Maka saya guyonan dengan teman-teman, yuk kita laksanakan sunnah Nabi. Nggak mungkin bisa, saudara-saudara. Bahwa kita bermaksud melaksanakan sunnah beringin. Kita berkeinginan untuk melakukan sunnah Nabi itu wajib. Mana orang Islam nggak punya keinginan melaksanakan sunnah Nabi? Tapi jangan sampai menganggap diri kita sudah melaksanakan sunnah Nabi. Kalau itu sudah takabur namanya. Wah, aku sudah sunnah. Enggak juga, saya bilang gitu. Apa? Nabi itu pernah sembahyang, sholat. Habis sholat langsung bubar pulang. Habis pulang balik lagi. Sahabat bingung. Apa ini Nabi ingin? Ya kan? Terus Nabi tahu wajah mereka, ini loh tadi di rumah itu ada secuil emas sedikit. Saya tidak mau emas itu malam ini menginap di rumah saya. Itu sunnah Nabi. Nabi itu nggak mau ada beras banyak di rumahnya. Lah kita bapak kan beras menyiapkan sampai sebulan kemudian ya. Tapi beras, 15 kilo, anaknya berapa? Itu nggak nyunnah saudara, tapi juga nggak haram juga. Tidak haram bapak lakukan itu. Tapi itu bukan sunnah Nabi. Nah, bapak punya mobil Fortuner, rumahnya 3, istrinya 2, yang istri 2 sunnah Nabi. Mobilnya banyak, ininya banyak, mengaku saya sudah tuntas melakukan sunnah Nabi. Nabi itu nggak punya tabungan saudara. Jadi apa? Marilah kita mentertawakan diri sendiri. Saya kalau di tabungan saya udah duitnya habis itu pusing juga pak. Duit 3 juta itu udah pusing. Aduh, tinggal 3 juta. Padahal beras-beras yang lain-lain udah ada, tapi tetap pusing. Manusiawi lah. Makanya, saya dengan istri itu, yuk kita ketawakan diri sendiri. Ya kita itu orang-orang lemah, orang lemah yang pengen baik, pengen ngikut itu sunnah Nabi, tapi yakin Anda nggak bisa melakukan sunnah Nabi secara dari sini apa? Ingin melaksanakan sunnah Nabi itu wajib, ingin. Tapi kalau kita mengaku sudah itu takabur, mengaku sudah melakukan semua sunnah Nabi tidak juga. Jangankan Nabi, Ali bin Abi Thalib, apa Ali bin Abi Thalib? 3 hari keluarganya tidak makan, Bu. 3 hari tidak makan. Istrinya bilang, ini bang, ada selendang nih dijual untuk beli.
beras lah kalau kita, di sana gandum. Ali berangkat ke pasar, dijual, laku berapa? 6 dirham. Alhamdulillah dapat 6 dirham. Mau belanja beras, belanja ada anak-anak miskin. Bapaknya Hasan, saya nggak makan beberapa hari. Kalau kita itu sama, mau hari awal enggak. Tapi ada diam aja. Butuh apa ini? Dikasih semuanya duitnya. Bapak kalau gitu berani nggak? Kayaknya belum. Bapak juga pun. Iya. Kalaupun Bapak punya seperti itu, Bapak lakukan, saya bilang jangan juga. Kenapa? Istrimu imannya nggak seperti Fatimah. Gitu. Ali melakukan itu kenapa? Dia tahu istrinya kayak dia. Saya kasih semua, nggak masalah. Anak-anaknya Hasan Hussein sama. Persoalannya kalau kita orang baik lakukan, itu Bapak bisa. Tapi istri Bapak belum tentu, anak Bapak belum tentu. Ya kasihnya 1 dirham kalau saya. Ali kasih semua. Ali belum Nabi itu saudara. Habis itu, tapi Allah itu memang membalas hambanya. Pas mau pulang, lewat ada tukang bawa sapi. Bapaknya Hasan, ini aku jual sapi, kamu beli dong. Anak kakak punya duit, gimana caranya? Oh, udah nggak apa-apa, bawa dulu. Nanti kalau sudah punya duit bayarin. Berapa harganya? 100. Deal? Oke, deal. Jalan beberapa jalan, dibawalah sapi itu oleh Ali. Beberapa ratus meter, ada orang, Bapak Hasan, itu dijual sapinya? Iya. Berapa harganya? Ya ini aneh. Saya jual 160. Deal. Saya kasih duit 160 dirham. Ali kembali ke si pembeli sapi yang pertama ini 100. Berapa kali? 10 kan? Sedekah 60 dapat, setelah 6 dapat 60. Tapi saya sarankan jangan gitu. Karena istri Bapak tidak seperti istrinya. Makomnya beda gitu. Jadi dari situ akhirnya kita bilang apa? Kita juga nggak bisa ngamalin sunnah, nggak bisa. Tapi kita pengen. Oke. Ya. Izin kamarnya. Oh iya. Fadal. Allah yasfi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan disembuhkan. Sakitnya mendadak. Dia sudah mau hadir. 19 tahun. Allah yasfi. Wa yarzuqus sabra. Kondisinya lagi apa nih kurang. Maaf ya. Begitu Pak ya. Ada lagi? Kita diskusi santai aja. Lanjut. Ma yajibu lil anbiya, hal-hal yang wajib bagi para nabi. Oh yajibu intiqadu an kulli nabiyyin, ya wajib meyakini bahwasanya setiap nabi itu, setiap nabi anbiya alaihi salatu wasalam, yajibu lahu bidalil aqli, wajib bagi mereka secara dalil akal dan dalil syara, atau dalil akal dan syara secara bersamaan. Wajib apa? Wajib mereka memiliki sifatun hamidatun, sifat yang terpuji. Minha, diantaranya umumnya kita belajar sifat nabi itu berapa? Wah, ini ditambahin sifatnya apa? Sidik, apa sidik? Baik. Nah, Jujur. Kalau kita suka ngomong, berarti belum mengikuti sunnah tadi. Al amanah, apa amanah? Amanah itu kepercayaan. Amanah itu aman artinya Pak. Artinya aman. Saya misalnya handphone ini, misal ini bukan Apple, ini Samsung. Pak, ini handphone saya harganya 20 juta. Bisa. Apa? Tolong titip. Saya besok akan ini. Kenapa saya menitipkan barang ini kepada beliau? Saya merasa aman, barang ini akan tidak ada masalah. Jadi amanah itu artinya apa? Aman. Terus bahasa kitanya menjaga kepercayaan yang telah memberikan, yang merasa, orang yang merasa dirinya aman itu. Oke, aman. Maka disebut orang itu disebut amin. Orang yang menjaga amanah. Wa tablighu, yang menyampaikan
risalah. Mereka tidak menyembunyikan, meskipun ada beberapa sunnah yang khas untuk para nabi. Sunnah yang khas, yang tidak boleh kita lakukan. Sunnah khas. Di antaranya apa sunnah khas Nabi? Istrinya berapa? Yang langsung ada itu apa? 9. Kalau kaum muslimin yang lain maksimal 4 dalam waktu yang sama. 4 salah satunya nih wafat, nikah lagi boleh nggak? Boleh. Kok istrinya 5? Ya 5 itu yang satunya ini sudah nggak ada, ini lagi gitu ya. Pani 4. Satu aja repot. Kalau Wele nggak diem-diem satu. Tapi itu kan meninggal dulu ya Pak ya. Gimana? Udah cerai. Si Sayyidah apa? Sayyidah Khadijah. Saat dengan Sayyidah Khadijah istrinya cuma 1. Ya ketahuan. Tapi ya ini Nabi apa ya rata-rata kan janda istrinya Nabi itu rata-rata apa? Apa janda. Sekarang para kiai itu nikahnya bukan janda, masih muda. Nah, itu nggak sunat Pak, itu nyari montoknya doang. Wajib dari yang muda. Nyari montok namanya. Siapa yang tua itu istri Nabi yang tua siapa? Umum siapa? Umum? Umum sama ya? Itu yang tua, yang muda enggak Aisyah ya, paling muda Aisyah. Dan Nabi juga enggak hawa nafsu kan nikahnya, mengayomi. Wal fatana apa? Cerdas. Udah usah dijelaskan ya. Wasiana. Siana itu masun, siana apa? Terjaga dari hal-hal yang mendatangkan aib. Nabi tidak punya hal yang sifatnya aib. Wal ismah, apa ismah? Maksum apa maksum? Terjaga dari perbuatan dosa besar maupun dosa kecil. Qablan nubuwah, sebelum diangkat sebagai nabi, wa ba'da, dan sesudahnya. Nabi tidak berdosa besar maupun kecil, baik sesudah maupun sebelum. Lah Nabi Musa pernah membunuh orang? Gimana itu? Enggak sengaja. Lagi ini orang Kipti ya, sukunya Raja Fir'aun. Orang Israel dengan orang Kipti berkelahi. Si orang Israelnya kan badannya lemah, si Kipti dilerai nggak bisa oleh Nabi Musa ya, kira-kira gitu loh. Nggak bermaksud apa, tapi Nabi Musa kan kepental mati gitu, tidak sengaja membunuh. Akhirnya wasohi, ya. Pernah itu dalam ungkapan apa? Melihat anaknya Nabi Shu'aib melihat aurat apa itu? Pas diajak ke rumahnya kan jalannya nggak kayak kita. Wahai anak muda, bapak ingin memanggil kamu, ingin membalas kebaikan. Ada pulang diantar. Nggak kayak kita kalau pergi berdampingan gini, nggak. Si gadis di depan lah, konon ada cerita tuh angin terus agak buka itu bajunya, nggak buka banget enggak, sit gitu. Habis itu ya Nabi masa depan, ya itu nggak melakukan itu. Ya kalau yang orang sini kalau sudah kebuka gimana? Apa enggak? Penasaran marah. Penasaran. Ya bedanya. Qablan nubuwah wa ba'daha, tidak melakukan dosa kecil ataupun besar sebelum maupun sesudah para nabi. Kalau ada hal-hal yang seperti itu ya ditakwil, karena apa? Bapak-bapak, sumber sejarah kita itu dari mana? Bapak kenal sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Nuh sumbernya dari mana? Quran dan hadis juga detail. Hadis juga tidak detail. Kan tanggal lahirnya di kota ini kok bisa dirangkai dari mana? Di sumbernya dari Israel sebagian besar. Sebagian besar dari sumber-sumber Nabi tidak melarang kita untuk merangkai menerima dari orang Israel, orang Kristen dan Yahudi maksudnya. Rangkaian cerita detail itu sumbernya dari
Kalau dalam hadis maupun Quran itu kutipan salah satu sequel kejadian aja. Tidak, kalau kita belajar sejarah kan, lahirnya di sini tahun ini, bapaknya ini, ibunya ini, sampai nanti hijrah ke sini, wafatnya, itu sumber-sumbernya dari sumber. Maka dalam kajian tafsir kita kenal apa? Israiliyat. Tidak semua Israiliyat itu harus dibuang. Israiliyat yang yang melukai akidah, yang merendahkan Nabi, ya, itu dibuang. Gitu ya Pak? Dibuang. Sifat mustahil yastahilu ala ayyin minal anbiya'i adadadus sifatil wajibah lahu. Mustahil bagi setiap para nabi manapun, mustahil apa? Lawan daripada sifat yang tadi, sifat wajib tadi. Di famimma yastahilu alaihim, di antara yang muhal, mustahil bagi mereka apa? Al-kadhib, dusta, wal khiyanah, wa kitmanu syai'in amarahumullahu ta'ala bitablighihi, dan menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Warradalah kehinaan, wasafahah kebodohan, wal hazimah kekalahan, wal khisah keburukan, wal ghabi kebodohan. Gobi itu lebih bodoh daripada sekedar jahil. Kan ada jahil itu nggak tahu, adamul idrok, jahil itu tidak. Tapi kalau gobi lebih parah daripada jahil. Wal kufur kafir, wa ma yuktabu alaihi bihi dzambun qabla nabi wa ba'daha. Tidak dosa sebelum diangkat jadi nabi atau sesudahnya. Wa kullu ibaratan mimma thabata 'anillahi ta'ala aw 'an rasulih sallallahu alaihi wasallam idza awhama dhahiruha khilafa ma yajibu lil anbiya fa tafsiruha as-sahih ghairu dhahiriha. Jika ada satu ibarat kalimat yang bersumber daripada Al-Qur'an maupun sunnah yang seolah-olah secara lahiriah secara lahiriah bertentangan dengan sifat wajib tadi, seolah-olah fatafsiruha sahih, maka tafsirnya yang sahih ghairu dhahiriha adalah tafsirnya selain ditafsiri tidak sesuai dengan yang lahiriahnya. Misalnya apa? Nabi Yunus apa? Berdakwah sekian puluh tahun. Pengikutnya cuma berapa? 1, 2, 3. Terus kemudian apa? Ada yang cerita Nabi Yunus putus asa. Itu tidak putus asa, meninggalkan kampungnya, ya kan gitu. Kan ada yang mengatakan gitu, Nabi Yunus itu ya dia di lahirnya seolah-olah putus asa, tapi Nabi tidak seperti itu. Justru di situ ada hikmah. Nabi kan mengancam Nabi Yunus, kalau kalian tidak memenuhi Allah, maka akan ada bencana gini. Terus satu saat Nabi Yunus keluar kampung, warganya kan, kok beberapa hari Yunus nggak ada dia? Kenapa? Dia kemarin bilang mau akan ada azab dari Allah, pantesan dia nggak ada. Justru kepergian Nabi Yunus menjadi bahan orang berpikir, gitu. Kenapa? Nabi Yunus ngancam apa? Azab Allah. Coba kalau habis ngancam dia tetap di situ aja. Kalau bapak misalnya, di situ ada macan, di situ harimau. Saat bapak ngomong ada harimau, reaksi bapak ngapain? Bapak sendiri juga kafir. Kalau bapak bilang, ada harimau, sambil bapak ketawa-tawa main handphone, orang percaya nggak? Enggak. Jadi Nabi Yunus dinamai oleh Allah biar pergi untuk membuat orang-orang berpikir. Terus lihat di rumahnya, jendelanya tutup, nggak ada. Berarti benar dong, benar. Terus langit gelap.
Akhirnya petinggi kampung, ya kayaknya Yunus benar, kita ikuti Yunus. Akhirnya satu kampung beriman kepada Allah. Dan setelah Nabi Yunus keluar dari perut ikan, apa yang terjadi? Beliau pulang kampung, umatnya sudah bertaubat. Kan begitu. Jadi, ya jangan menuduh Nabi Yunus aneh-aneh. Kalau ada hal-hal yang kesannya seperti itu, Bisa dipakai buat kita kan. Jadi kalau kita nasihatin orang yang susah, kita pergi. bisa juga. Coba aja. Tapi kan gini, kita nggak bisa seperti Nabi mengatakan, lu akan azab besok. Ya belum tentu juga besoknya. Iya. Jadi dakwah kita ya tidak harus seperti itu. Kamu jangan berbuat zina nanti anu. Umatnya Nabi Lot itu yang apa? Ngomong dibaliklah bumi itu. Lihat aja ntar susah. Ya nggak boleh begitu, saudara. Kalau Nabi Yunus, Nabi Lot dapat wahyu dari Allah kan? Terus disuruh pergi. Suruh pergi, habis terjadi betulan. Lah kalau bapak pergi nggak terjadi betulan. Ya Allah murka, tapi nggak spontan itu, saudara-saudara. Jadi ya kalau ngancem-ngancem jamaah terhadap maksiat itu jangan gitu-gitu juga. Karena ditumplakin anu. Bapak pergi setahun nggak ada masalah. Masih. Oh, malah mereka marah apa? Pendekatannya jangan pendekatan itu. Pendekatan yang lain. Menyampaikan sejarah. Sejarahnya ada, tapi sejarah itu belum tentu berlaku pada kita. Kita nasihati LGBT, oh nanti dilukifasi buminya. Ya belum tentu juga. Gitu. Apalagi? Wayajuzu fi haqqil sikal apa sifat ada sifat apa tadi? Wajib, sifat mustahil, sifat jaiz yang boleh. Wayajibu dan kita wajib i'tiqadu meyakini anna jami'al anbiya'i basarun, bahwa semua nabi itu adalah manusia, bukan jin. Kenapa disebut basar, saudara? Manusia itu bahasa Arabnya apa? Insan. Bashar, apalagi? Anas itu zamannya ya. Bashar ini namanya dicubit sakit itu namanya. Yang dicubit sakit itu namanya kulit. Basarnya bishrah. Nah, manusia itu orang yang berbishrah, yang berkulit. Maka disebut apa? Bashar. Kalau roh ya, yang lain juga roh. Ya kan? Selain manusia juga ada roh. Tapi kita juga ada apa? Malaikat bashar bukan. Malaikat nggak punya kulit. Jin nggak punya. Ada wujudnya tapi dimensinya lain. Jadi manusia itu harus bashar. Kenapa nggak disebut insan di situ? Insan itu artinya apa? Aku juga lupa kan di situ. Yang lupa. Nah, bashar itu manusia. Nabi itu sejenis kita seperti ini yang punya bahasa kulit, bukan roh seperti malaikat, bukan ini. Iya, jasad lah, jasad berupa jasad. Wa yajuzu alaihimul a'radul basyariyah. Dan boleh mereka punya a'rad, sifat-sifat kemanusiaan allati la tunafi maqamahum, yang tidak menafikan kedudukan mereka, wa muhimmatahum, dan apa? Tugas mereka, wa ma yajibul, dan lupa itu sifat manusia bukan? Iya. Kita lupa, Nabi lupa nggak? Lupa Nabi. Tapi Nabi bukan lupain. Lupa Nabi tidak sama dengan lupanya kita. Kalau kita benar-benar lupa, benar-benar Nabi pernah sholat apa? Duhur atau asar? Berapa rakaat? 2 rakaat. Habis itu salam, beliau berada di pintu masjid. Dia bilang itu ini. Terus ingat, ya Nabi, apakah ada syariat baru? Sholatnya jadi 2 rakaat? Enggak. Tadi kan 2. Iya 2 ya. Akhirnya diulang lagi. Saat itu Nabi apakah benar lupa? Nabi disengajakan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari umatnya satu saat kalau kau lupa macam gini.
Waktu itu sholatnya kan harusnya 4 rakaat, terus dilakukan 2 rakaat. Apakah ngulang lagi sholatnya atau meneruskan? Nambah 2 lagi. Tidak memulai dari rakaat yang baru. Nanti satu saat itu begitu. Jadi lupanya Nabi bukan karena lupain, tapi sengaja dibikin lupa untuk memberikan syariatnya kalau orang lupa itu begitu. Jadi Bapak sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maghrib, baru 2 rakaat salam, terus Bapak sudah duduk terus ingetin orang, Bapak lagi kurang satu, oh ya, langsung sholat. Meskipun sudah ada perbuatan yang di luar. Tapi ada yang nanya, Pak, kalau setelah itu saya sudah main pingpong, makan rujak gimana? Habis sholat asar, atau sholat zuhur, terus main pingpong dulu, makan rujak, ngulang ngerokok segala macam. Terus diingetin orang tadi kamu rojak aja, nerusin atau mengulangi? Yang ngulangin sudah banyak perbuatan. Itu tadi kan yang ada jeda kecil, seperti itu. Dibuat lupa agar bisa menjelaskan syariat pada umatnya. Wa fayajuzu alaihimul aklu, boleh mereka itu makan. Maksudnya boleh punya sifat makan. Wasyurbu dan minum, wazawaju dan menikah. Wal maradu ghairul munaffir, dan sakit yang tidak membuat sakit yang tidak melukai kemuliaan mereka. Wa ghairil mukhilli bid'awatihim, dan yang tidak mencederai dakwah mereka. Ya sakit, Nabi sakit, tapi tidak. Wa naumul ain, Nabi juga tidur. Apa yang tidur? Al-ain. Lal qalbi, hatinya tidak kalau kita tidur, Bapak semalam tidur, kita tidur, lupa nggak? Tidur bener ya, lupa. Kalau Nabi hatinya tidak tidur, ainnya, matanya tidur, hati wal maut, dan Nabi itu juga mati. Kenapa? Kita beruntung punya Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki sifat-sifat kemanusiaan sehingga umat Islam itu tidak sampai menganggap Nabi sebagai Tuhan. Kalau Nabi Isa seperti itu ya, Nabi a'rad basyariyahnya, sifat-sifat kemanusiaannya sangat kentara di dalam masa umatnya, sehingga umatnya Nabi tidak terjerumus menuhankan Nabi. Secinta-cintanya sahabat Nabi tidak sampai menjerumuskan mereka kepada untuk menuhankan Nabi, sebagaimana umatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Oke, sampai sini ada yang nambahkan atau pertanyaan? Kita lanjut ya. Faslun fima yukhriju minal Islam. Pasal fima di dalam apa-apa yukhriju yang mengeluarkan seseorang minal Islam dari keislamannya. Apa itu? Oke. Yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim hifdzu islamihi, menjaga keislamannya. Wasaunuhu, dan menjaganya, memeliharanya, amma dari apa-apa yufsiduhu, yang bisa merusak keislaman. Wa yubtiluhu, dan membatalkan keislaman. Wa yaqta'uhu, dan memutuskan keislamannya. Apa itu? Wa wariddah. Murtad. Apa itu murtad? Al-kufru ba'dal iman, menjadi kafir setelah dia memeluk Islam. Riddah. Wal iyadu billahi ta'ala. Na'udzubillah. Makanya kita perlu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu penting. Karena ada orang-orang yang hebat kemudian murtad. Orang-orang yang hebat murtad. Ada pendeta itu namanya siapa? Ibrahim Saifuddin Ibrahim. Keren itu dulunya. Mentor dakwah itu. Mentornya dai. Sebelum di Al Zaitun di mana? Pernah di Muhammadiyah juga. Pernah di Muhammadiyah juga. Ya tapi itulah, Allah membolak-balik hati. Maka kita berlindung kepada Allah, ya Allah, jika Engkau telah memberikan aku hidayah, jaga ya Allah hidayahku. Jangan sampai aku keluar dari hidayah sampai mati.
Allahumma tawaffani wa anta radin anni, ya Allah wafatkanlah aku di saat engkau sedang ridho kepada ada wa tawaffani muslima wa alhiqni bis-shalihin. Tawaffani muslima wa alhiqni bis-shalihin, wafatkanlah aku sebagai muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang yang ini doanya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Waqad kathura fi hadzal zaman, di zaman ini banyak sekali apa at-tasahul, gampang, sikap menggampang-gampangkan fil kalam dalam berbicara. Banyak orang yang menggampangkan ucapan yang menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Banyak orang yang menggampangkan ucapan hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadun, sampai keluar dari mereka apa alfadun tukhrijuhum anil Islam, lafaz-lafaz yang membuat mereka keluar dari agama Islam. Apa tapi gini, wala yarana dzalika dzamban, mereka saat mengucapkan kalimat itu enggak merasa berdosa. Fadlan an kauni kufran, apalagi menganggap itu sebagai kafir. Merasa dosa aja enggak, apalagi merasa sudah keluar dari agama Islam. Nanti kita contohkan beberapa hal yang lafaz-lafaz atau perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Apa dia? Kafir itu ada berapa macam nih? Ada i'tiqadat, apa? Kafir keyakinan. Wa af'alun, kafir karena berbuat. Wa aqwalun, kafir karena ucap. Wa kullu qismin tasa'abu su'aban katsira. Nanti ada cabang-cabangnya. Apa yang berupa i'tiqad yang menyebabkan seseorang kafir karena keyakinan apa? Asyakku fillah, meragukan Allah, ragu atas keberadaan Allah, ragu doang. Karena terlalu banyak mikir filsafat, filsafat, ragu dari Allah. Au fi rasulihi, ragu terhadap Rasulnya Allah. Aul Quran, ragu terhadap Al-Quran, meragukan Al-Quran. Al-Quran ngecek Al-Quran. Aul yaumil akhir, hari akhir, atau al-jannah, surga, an-neraka, at-tawab, paha, al-iqab, hukuman. Meragukan adanya surga, meragukan adanya neraka, meragukan adanya pahala, itu sudah menyebabkan seseorang menjadi kafir. Wa nahu dzalika mimma huwa mujma', dan atau contoh-contoh yang lain yang sudah disepakati oleh para ulama. Maklum mengenai bil darurah mimma la yafani, apa? Sesuatu yang diketahui sebagai sesuatu yang pasti benarnya. Itu Min yang contoh kedua, man i'taqada faqda ayna fi sifatin min sifatillah ta'ala wa ijma'an, meragukan salah satu sifat Allah, kal ilmi, seperti sifat ilmu. Ya Allah alim, ya, maha mengetahui. Atau nasabalahu, menisbatkan kepada Allah sifatan, satu sifat yajibu tanzihu anha isma'an, menyifati Allah dengan sesuatu yang tidak pantas. Apa? Kal jisim, seperti jisim. Apa jisim? Jasad. Jadi hati-hati, ini karena campur tangan Allah. Pernah nggak Bapak dengar kalimat itu? Itu tangan-tangan Allah. Hati-hati, orang Islam nggak boleh bilang begitu. Apa? Tangan? Hiasan. Apa? Maksudnya hiasan. Tapi hati-hati. Hati-hati yang seperti itu. Di mata Allah. Ya, kalau sudah ngaji ini hati-hati, jangan pakai kalimat itu. Dalam penglihatan Allah, dalam penilaian Allah. Wah, di mata Allah. Hati. Jangan membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Bapak membayangkan Allah dengan jisim, itu namanya musyabbih. Iya Pak. Pengen sholat khusyuk, dibayangin Allah ada di tempat. Tidak. Allah tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Allah nggak butuh tempat, nggak butuh waktu. Kok kita sholat ada waktu mustajabah malam-malam? Bukan karena malam itu penting bagi Allah, tidak.
Penting nggak malam itu bagi Allah? Nggak penting. Kenapa kita harus berdoa di tempat yang mustajabah? Ka'bah itu penting bagi Allah? Enggak. Penting bagi kita. Kenapa malam dianggap bagus? Ya karena saat orang lain tidur, Bapak bangun itu butuh usaha, apalagi lagi dingin. Jadi waktu itu nisbi bagi kita itu. Bagi Allah, nggak ada waktu sebenarnya. Kenapa ada waktu, saudara-saudara? Allah menurunkan syariat itu menyesuaikan dengan kemampuan manusia. Matahari itu pernah terbit nggak sih Pak? Matahari tenggelam nggak sih Pak? Nggak pernah. Ini matahari, ini bumi. Bapak di sini, berarti Bapak sedang siang. Bapak yang lain di sini sedang malam. Di sini sedang pagi. Pertanyaannya, apakah dia itu benar tenggelam? Enggak. Tenggelam itu tenggelam dalam persepsi mata kita. Makanya ada sholat maghrib. Apa maghrib? Maghrib itu tempat atau waktunya matahari tenggelam. Sebenarnya matahari nggak tenggelam, tapi dalam pandangan kita seolah-olah tenggelam. Karena bagi orang lain di tempat yang lain itu nggak tenggelam. Ya. Malah baru terbit. Apa? Jadi itu syariat kita diberikan kepada kita itu disesuaikan dengan kemampuan. Hakikatnya matahari tetap di sini, bumi muternya juga ngikutin matahari. Jadi dia eksis saja di sini. Bagi orang ini siang, bagi dia terbit, bagi dia malam, bagi dia. Nah, kesimpulannya mau malam mau siang bagi Allah itu tidak penting. Penting bagi kita. Sholat doa yang mustajab di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Kita mengalahkan nafsu. Nafsu tidur, nafsu istirahat. Begitu Bapak telah berhasil mengalahkan nafsu, Allah memberikan reward balasan. Oh, ini sudah serius nih sholatnya, masa nggak dibalas? Ya sesuai dengan iradanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu mustajab itu ya karena kita berhasil mengalahkan nafsu kita. Nah, asal kita berhasil mengalahkan nafsu, insya Allah doa kita terijabah. Kalau kita hatinya bersih, doa kita terijabah. Hati kita kotor, ya kotor, susah terijabah. Ya. Jangan menyamakan Allah dengan makhluknya. Makanya Imam Syibah, mata sawar tapi balik, Allah bikilah fitalik. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah berbeda dengan apa yang kau bayangkan itu. Allah berbeda dengan persepsi. Karena kadang orang ingin sholat khusyuk mempersepsikan Allah begini. Yakinlah Allah tidak seperti itu. Apalagi yang menyebabkan murtad? Man halala muharraman bil ijma'. Orang yang menghalalkan barang yang diharamkan secara ijma', yang maklum nadin di darurah. Seperti apa? Zina itu haram. Liwat itu haram. Apa liwat? Bukan liwat ya Pak? Apa itu liwat? Homo ya, bang saya itu ya. Wal qatl membunuh, wasariqah mencuri, wal ghasab. Itu semua diharamkan. Kok ada orang yang menghalalkan? Oh, enggak apa-apa zina itu bunuh. Asal suka masuk kafir gitu. Kan ada orang itu kan, orang Islam, akunya Islam, dibilang zina itu apa? Kafir langsung dia, nggak pakai. Kalau ada orang ngomong gitu dia mati, saya nggak mau nyolatin juga. Oh, mencuri itu nggak apa-apa, halal, kafir dia. Kalau ada orang kayak gitu, saya nggak mau nyolatin. Oh, sadis banget, dia sadis. Karena mensolati orang kafir hukumnya dosa. Mensolatkan orang kafir hukumnya dosa, haram. Baik yang kafir nyata maupun kafir yang kayak tadi zina. Nah, Pak dia berzina, asal dia masih merasa berdosa, dia berzina, dia mencuri.
Setelah mencuri dia merasa dosa. Setelah berbuat zina dia merasa dosa. Besok zina lagi, tapi saat berzina dia merasa, oh dosa saya, masih nangis dia. Nggak bilang haram, nggak bilang boleh. Nggak bilang boleh. Maaf boleh. Dia Asli itu kan. ahli maksiat statusnya. Ahli maksiat dengan non kafir beda lah. Makanya dalam al-sunnah itu maksiat tidak menyebabkan seseorang menjadi kafir. Kecuali maksiatnya itu dia menghalalkan kafir dia. Karena dia melakukan saja, orang korupsi tapi dia merasa salah, dia masih muslim. Dia boleh apa enggak? Terserah Allah. Man harrama halalan, orang yang mengharamkan barang halal, sudah dihalalkan kok diharamkan sama dia. Kal baik, seperti jual beli, wan nikah, seperti nikah. Nikah itu halal, bahkan sunnah Nabi. Orang mulus haram nikah nggak boleh. Nah, seperti apa, orang Kristen ada yang tidak menikah itu Pastor. Iya. Pendeta. Itu Dia nggak nikah tapi selingkuh boleh pak. apa? Dia nggak nikah tapi selingkuh boleh. Nah itu. Kalau siapa itu? Oke. Hati-hati bahasanya. Au man nafahu juba mujma'in alaika dzalik. Menafikan kewajiban suatu ibadah yang disepakati ulama, ijma ulama. Seperti sholat 5 waktu. Orang nggak sholat dosa. Ya. Tapi dia bilang, sholat mah nggak wajib. Kafir dia. Sudah jelas-jelas sholat itu wajib, kok dia mengatakan nggak wajib. Kafir. Atau sujud di dalamnya, atau zakat, atau puasa, atau haji, atau wudhu. Zakat nggak wajib. Ya itu jadi kafir. Tapi kan zaman sekarang banyak orang yang mengafikan begitu ya Pak. Ucapan, alah, masa mau udah nikmatin aja nggak apa-apa. Kafir. Dia tuh nggak mau. Kafir. Tapi kalau dia berbuat itu sambil di dalam batinnya masih, kemarin ada orang nanya, Pak, apa rumah saya di depan musola. Kadang-kadang saya malas sholat jemaah malas, sholat di rumah aja saya. Terus gimana? Tapi saya setelah adzan saya malu keluar rumah. Orang pergi ke masjid kok saya nggak malu. Malu bapak itu menunjukkan bapak masih punya nama. Kalau orang masjidnya di situ, rumahnya di sini, orang sedang sholat ya gini, makan ngobrol, ya itu nggak punya malu, rendah. Putus surat syaratnya. Putus orang, makanya apa? Malu itu bagian daripada apa? Iman. Apa lagi? Pak. Sebentar. Atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Tapi berbeda ini ya Pak. Ada ikhtilaf ulama tentang sholat jamaah itu. Bagi laki-laki kan madhab ulama. Kalau madhab Syafi'i itu ada 2 hukum kan. Sholat jamaah apa hukumnya? Sunnah muakkadah sama fardu kifayah. Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah. Gitu. Tapi ada yang menganggap fardu ain, Hambali mengatakan fardu ain. Ya, gitu. Istilah ulama di dalam hal seperti itu. Iya, Bang. Mohon maaf, saya kan sering dengar, bukan sering ya, maksudnya pernah dengar bahwa berzina itu dosa, sangat dosa besar ya, dosa besar. Mabok, minum judi dosa besar. Tapi ada yang lebih besar lagi, dosanya itu meninggalkan sholat dengan sengaja. Saya baru dengar itunya, tapi hadisnya itu yang saya belum paham. Tinggalkan sholat dengan Sengaja, itu dosanya lebih besar daripada zina, madon, minum, mabok itu. Saya juga belum tahu yang itu. Tapi begini Pak, membaca dalil itu apa harus pakai pendekatan syariah ya. Dengan sengaja. Ada juga kan apa riba, pernah dengar riba? Ada hadisnya ada. Riba yang paling kecil itu dosanya paling ringan dosanya adalah seperti zina.
Terus ada orang ambil kesimpulan, berarti menzina ibunya itu masih ringan dibandingkan dengan riba. Ya udah begitu, itu bahasa apa namanya? Pelampiasan bahwa riba itu benar-benar haram, seolah-olah seperti itu. Seolah-olah. Tapi berzina dengan ibunya tetap dosa. Lebih berat daripada zina kan sebenarnya. Tidak seperti itu. Jadi di dalam sabda Nabi banyak sekali ungkapan yang harus dipahami dalam konteks bahasa Arab. Seperti apa konteks? La yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbun nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Nanti kalau ada orang yang SMS senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang, berarti kan bertentangan dengan hadis tadi. Apa orang itu jadi kafir? Layak ini kan artinya nggak beriman kan? Tidak beriman kan artinya apa? Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai sesuatu yang baik terjadi pada dirinya sebagaimana sebelum dia mencintai sesuatu yang baik terjadi pada orang lain sebagaimana hal itu terjadi pada dirinya. Tidak beriman sama dengan kafir. Ada orang yang senang orang lain susah, kafir dong. La yu'minu, tidak, kalimat tidak beriman di dalam teks itu tidak dipahami begitu. Ulama mengatakan la yakmulu iman. Imannya tidak sempurna. Bukan sama sekali nggak beriman, imannya tidak sempurna. Oke, ada lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ucapkan yang baik atau iya. Kalau ada orang yang suka pisah-pisah, dia beriman nggak? Tidak sempurna imannya. Bukan menafikan keimanan sama sekali, tidak. Ya begitu Pak. Bahasa-bahasa ini kita harus mencari referensi secara para ulama terkait dengan kalimat-kalimat yang makanya berat. Itu yang saya belum ketemu tuh. Saya belum ketemu dalil atau di Qur'annya itu yang saya pernah dari mubalik juga. Pernah sih dengar. Jadi kayak gini punya mantaraka sholat muta'ammidan faqad kafara ziharan begitu. Man kafara mantaraka sholatan muta'ammidan. Yang barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dan yang tadi itu menganggap tidak wajib. Mungkin tidak dengan sengaja di situ menganggap tidak wajib. Nah, itu. Bukan sekedar meninggalkan. Iya. Banyak orang yang nggak sholat secara sengaja kok. Banyak. Oh, iya. Dulu ada khilaf juga para ulama itu tentang statusnya orang. Arti tadi dia menganggap tidak wajib gitu. Dalam Lapor kafar ziharon, maka dia kufur dengan secara jahar gitu, terang-terangan. dia terang-terangan itu menganggapnya. Karena saya dengar itu. Iya. Ya pengertian meninggalkan secara sengaja dan inadan. Iya kan beda ya. Mantaraka sholatan inadan, dengan membangkang terhadap kewajiban itu. Tidak sekedar meninggalkan karena malas atau apa itu ya. Bukan berarti malas meninggalkan sholat karena malas, boleh, tidak. Tapi itu tidak menyebabkan seseorang keluar dari hari. Kalau sengaja kan berarti di dirinya ada merasa udah Itu kan. Kalau sengaja itu kan berarti benar-benar kan. sengaja meninggalkan karena malas misalnya, malah Beda lagi. Beda lagi. Ya kuncinya itu tadi sesuatu yang wajib dia yang mujma' alaihi, yang ijma'. Yang diijma' oleh para ulama itu menjadi kufur. Ya memang kita harus melindungi anak-anak kita, jamaah kita dari hal-hal yang seperti ini. Kita perlu tahu, hati-hati menyampaikan pernyataan yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam tanpa dia sadari. Terus gini, misal kita kan dakwah di tempat orang-orang yang masih senang minum, senang mabok. Misalnya saya bicara begini, silakan kalian mabok, silakan kamu main judi, tapi tolong jangan tinggalkan sholat. Itu gimana? Karena itu di situ kan lagi masih ada orang yang
ini ya. Kalau misalkan langsung diputus, jangan mabok lu, sholat lu. Nah, gimana itu? Jadi kita bahasa yang kira-kira, nah, mungkin kan dengan bahasa itu, dia kan dia berpikir setelah sholat, dapat petunjuk dari Allah langsung. Seperti itu. Tapi ya perlu hati-hati juga kalau mempersilahkan itu problem. Ketika itu mempersilahkan itu kan Bapak ridho, kan ridho kan? Tapi enggak, itu kan berarti bahasanya, supaya bahasanya kita rubah misalnya itu kan misal mempersilahkan kan itu mempersilahkan. Kalau ini bahasa yang seperti kalau silahkan berarti mempersilahkan ya. Jangan silakan. Ya, itu supaya bahasanya itu, nah supaya kita seolah-olah kesannya kita dia jangan membiarkan, tapi mengingatkan jangan sampai tinggalkan sholatnya. Meskipun Anda belum bisa meninggalkan maksiat, jangan lupa sholat gitu loh. Oh, begitu. Meskipun Anda belum meninggalkan maksiat, ya, jangan silakan mabuk, tapi jangan lupa sholat ya. Ya gimana silakan? Silakan mabuk, jangan bagi lupa saya bagi. Meskipun saudara belum Apa Pak? Apur Pak itu Pak. Bahasa ya Pak dari segi bahasa. Meskipun Anda belum bisa lepas dari situ, tolong jangan tinggalkan sholat. Meskipun kata meskipun itu masih menganggap salah. Meskipun silakan Anda silakan ya gitu. Salah. Ya salah. Terserah ente mau aja yang penting ente sholat. Apa? Terserah ente mau apa aja yang penting ente harus sholat. Biarkan itu. Makanya kan al-inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang macam apa yang bisa mencegah itu? Sholat yang dilakukan dengan ihsan. Gitu. Kan ada orang sholat centak dia nggak ihsan, ya tetap maksiat aja. Yakin kalau dia sholatnya ihsan itu enggak. Dia orang mukmin saja, imannya masih lemah itu masih aja maksiat. Tapi kalau ihsan itu apa? Apa ihsan itu? Itu sama Allah ya. Anta abudallah kata ketarok. Kau ilam takun tarok innahu yarah. Kau sembah Allah seolah kau lihat Allah. Dan kalaupun kau nggak lihat, memang kamu nggak bisa lihat. Allah melihatmu. Ihsan itu seperti kita saat puasa itu loh Pak. Salah satu ibadah yang benar-benar ihsan itu ibadah puasa. Apa? Coba. Bapak lagi kehausan, habis kerja bakti siang hari. Di rumah ada kulkas isinya air putih seger. Bapak ketika minum setetes itu kan Bapak merasa yakin batal puasa kan? Nyatanya Bapak tidak lakukan itu. Itulah ihsan. Kalau mau contoh praktek ihsan itu praktek puasa itu. Kenapa? Bapak hadir dalam pikiran Bapak bahwasanya setetes pun Allah lihat saya. Sudah merusak puasa saya kan gitu. Kenapa saat korupsi tidak berpikir begitu? Kenapa saat berkorupsi tidak berpikir? Korupsi ada di mana saja, saudara. Tidak hanya di lembaga pemerintahan. Lembaga yang kadang-kadang sebutannya agama juga ada kemungkinan seperti itu. Siapa yang bisa mencegah? Ihsan, saudara. Saya juga termasuk sudah dihapusin kemarin korupsi. Dihapusin, bohongin. Nah itu penyelenggara yang ke MTQ yang di Tangsel itu kemarin belum lama. Korupsi. Iya saya yang dihapusin orang itu korupsi maksudnya. Makanya saya lagi nanti kalau izin lagi hadirkan nama si A dulu ke sini. Baru izinin saya masjid untuk kegiatan gitu mau saya gituin. Jadi itu kita bisa latihan ihsan. Ihsan harus dilatih. Merasakan kehadiran sama muraqabah. Apa namanya muraqabah? Pak, itu ada malaikat namanya siapa? Yang tukang ngawasi. Atid. Emang dia namanya Raqib? Hah? Itu kan pekerjaannya Raqib itu. Selama saya di madrasah kenalnya itu Raqib Atid. Iya. Apa sekarang? Raqib malaikatnya apa namanya? Ya Allah alam. Raqib itu artinya apa? Muraqab. Muraqabah itu peneropongan. Penginceran itu. Orang yang melakukan muraqabah itu namanya Raqib. Malaikat yang mengawasi namanya
Rahim. Hakim satu. Jadi ya, udah namanya itu nggak penting. Yang penting kita tahu ada malaikat yang begitu. Jadi cari aja nanti. Ini nggak kenal. Kenalan dulu. Kenal. Nah, kalau nggak Yang tuh suka nanyain di alam kubur namanya siapa? Roil. Mungkar nakir. Mungkar itu artinya apa? Mungkar itu Ini perbuatan mungkar. Mungkar apa? buruk. Sesuatu yang diingkarinya. Bagi orang yang nggak soleh itu ya buruk. Malaikat itu mungkar nakir. Nama aslinya siapa? Nama aslinya siapa? Ya, itu apa? Dibikin nama serem biar bapak jadi orang bener. Nuh, kehadiran dia itu, tapi bagaimana di rumah dia nggak mungkar. Oh, mungkar takut sama dia. Dia Marahin. apa? Mungkar. Ya mudah-mudahan sama kita juga takut juga. Segen. Wah, itu ngaji di PMA gitu loh. Ngaji suka ngaji. Ini orang gimana ngaji gelem, ngajiat gelem. Bingung kok malaikat. Maka saya gini, apa? Ya, nanti waktu saya wafat adalah barang yang nempel ke badan saya. Barang itu pernah saya gunakan ibadah. Apa? Ya mau ya. Bapak punya kain ikhram gitu. Ya kali lah. Salah satu lapisan apa, kafan bapak itu. Karena benda yang pernah kita ajak beribadah itu menjadi saksi. Apa? Ya itu. Ya satu jangan ntar mudinnya apalagi nggak ikut ngaji di sini apa mudin apa? Ambil ya. Ambilnya, wah ini nggak ada biasanya ini. Udah salah satu lebaran aja. Loh ibu-ibu nanya istri yang ngajinya. Pak, kalau kan bapak-bapak kan ikhramnya kain, kalau kami kan baju. Ya sudah disobek kain kafan kan tidak harus itu kan. Disobek kan kadang kalau kan ditempelin dijadiin celana dalamnya atau jadi kerudungnya salah satu bagian nempel kita. Siapa tahu dengan begitu munkar nakir tahu, itu bekas ikhram. Bener nggak usah ditanya, dah. Kali begitu kali. Tapi kalau kita ngaji apa itu Pak? Kalau kita ngaji tadkirah itu, tadkirahnya Imam Qurtubi itu banyak sekali. Ternyata itu nggak menakutkan juga akhirat itu. Nah, akhirat kalau nggak Bagi menakut, orang yang soleh itu nggak menakut. orang sudah siap mau takut gimana? Jadi, pas habis ngaji itu ya perasaan tenang itu. Dulu takut banget Pak. Sekarang ya malah takut dunia aja, takut penyakit dunia. Kalau di akhirat itu nggak usah takut. Kan ada adegan, bisa kasih contoh. Adegan, ada orang barisan masuk surga, satu baris. Terus barisan masuk, belum masuk neraka masih ada. Antrian terus yang satu ngintip. Bapak kayak saya kenal ente. Mana ya? Lupa yang saya. Dulu itu waktu kita ke masjid itu kan listrik mati itu. Kita mau sholat kagak ada air. Saya bawa aqua ini. Terus bujurin bapakmu. Oh iya ente itu. Dialog itu kemudian menyelamatkan orang yang harusnya masuk neraka nggak jadi masuk neraka, dikasih syafaat oleh apa? Temennya itu. Jadi sering-seringlah berbuat baik pada orang agar ketika di dalam sana pas dalam kondisi apa orang itu bisa nolong. Lah Pak, di akhir kan masing-masing individual kan, yauma yafirrul mar'u wa ummihi wa sahibati. Itu saat belum terjadi pengadilan. Jadi saat kiamat semuanya pusing. Anak minta tolong sama bapaknya, ya nggak mau nolong. Belum ingkrah keputusannya. Begitu bapak divonis ceker surga, tenang kan bapak. Lihat istri bapak, lihat anak bapak, belum bisa nyafaati juga. Syafaatul utma milik Rasulullah SAW. Orang-orang yang biasa-biasa bisa ngasih setelah pengadilannya berketetapan apa akhir finish ya kayak tadi ingkrah. Jadi yauma yafirul mar'u min akhihi itu sebelum keputusan itu. Jadi ya ternyata jadi orang mukmin itu pede, kata Gus Bahak. Jadi Ustadz jangan kerjanya nakut-nakutin jamaah melulu. Kasihlah jamaah itu optimisme. Apa? Ya nanti kalau Bapak ya jamaah yang sudah suka maksiat kasih ancaman. Jamaah yang sudah dulu maksiat bikin taubat kasih harapan. Kita harus
bisa menempatkan kapan ngancem, kapan ngasih harapan. Jangan orang yang sudah berbuat maksiat banyak mau tobat Bapak ancam terus. Jadi tobat nggak? Apa itu? Kalau bablas saja sekalian kan gitu. Justru itu keinginannya setan agar orang itu Pak. Kadang-kadang dai itu jadi dutanya setan. Ya, Apa? Dutanya. Siapa dai yang jadi dutanya setan itu? Jadi tangan kanannya setan. Ya benar dia tapi nggak sadar. Ada orang udah maksiatnya gak karu-karuan apa zina, minum, nyuri, nyolong. Kan ada orang kayak gitu Pak, profil itu. Ada di kampung saya juga itu. Terus perbuatan maksiat apa saja pernah dia lakukan. Komentar masyarakat apa? Minor terhadap dia. Kalau masyarakat terus dia mau tobat, diterima nggak? Urusan diterima nggak itu kan urusan Allah. Urusan dai ngasih harapan Pak, udah masa lalu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kasih harapan bagi orang-orang ya. Tapi kalau orang yang sedang senang-senangnya maksiat jangan dikasih harapan, kasih ancaman. Jadi kita harus tahu kapan ngancem, kapan kasih harapan. Oke, itu kita baca cepat aja ya. Mengingkari kewajiban rawatib, salat lima waktu, bukan rawatib gajian rutinan. Ya. Terus orang yang berniat kafir, orang yang merencanakan murtad, seperti seorang mengatakan gini, kalau nanti yang terpilih jadi presiden dia, saya akan murtad. Gak usah terjadi itu, saat itu juga dia sudah kafir. Merencanakan kekafiran di masa datang atau mengaitkan kekafiran dengan satu peristiwa. Sebelum peristiwa itu terjadi dia sudah jadi kafir. Merencanakan kafir di masa datang. Man azama ala fi'il madzkir. Itu yang atas tadi. Orang yang sama dengan ini ya. Tanpa taratut, tanpa was-was. Orang yang mengingkari status Nabi, status Abu Bakar sebagai sahabat Nabi. Ini untuk melindungi Ahlussunnah daripada Syiah. Syiah itu kan membenci Sayyidina Abu Bakar. Membenci Sayyidina Umar. Membenci Sayyidina Utsman. Ini ditambahkan. Kenapa? Kalau Abu Bakar dianggap kafir, itu siapa kita? Kalau Abu Bakar yang sebaik itu dianggap apa? Bukan sahabat Nabi. Kan ada orang Syiah yang sampai mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar. Mana ada manusia sehebat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di dalam gua pahanya dipakai bantal oleh Nabi. Tidak ada satu lubang mau ada ular mau masuk. Oh, jangan-jangan ular itu mau gigit Nabi. Padahal ular itu pengen lihat Nabi kan? Dia dapat info satu saat akan ada Nabi gini. Dia tunggu berlama-lama ular itu pengen masuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar nggak tahu, menurut persepsi dia akan mantap ditutup. Bolongannya ditutup. Ularnya marah, dipatok tangannya ceker. Motok ceker. Terus Abu Bakar nggak pengen membangunkan Nabi. Sampai kemudian saking menahan sakit, Abu Bakar keluar air mata dan keringat nyata sedikit di badan. Nah, terus Nabi pun bangun. Kenapa kau Abu Bakar? Ada apa? Sakit. Akhirnya didesak oleh Nabi. Akhirnya saya Abu Bakar Nabi ini ada ular di situ, langsung keluar tak tutup begini. Buka. Ular itu hormat pada Nabi. Terus diludah oleh Nabi apa? Tangannya Abu Bakar sembuh. Nah, orang sebaik itu dianggap apa? Nah, yang orang Syiah itu ada yang ekstrim juga, tapi nggak cuma Syiah begitu juga. Ya kita sebagai cendekiawan, ya nggak boleh menggebiah huya Syiah semuanya. Jadi kita belajar. Makanya kita juga nggak mengkafirkan Syiah secara apa? Seluruhan. Itu ada dalam kitabnya apa? Al-Farqu Bainal Firaq. Mengingkari salah satu nabi, kerasulan salah satu nabi. Kita wajib meyakini 25 nabi itu sebagai nabi dan rasul. Kalau mengingkari salah satu saja,
Orang Islam saking gak demennya sama orang Nasrani misalnya. Orang Nasrani kan mengidolakan Nabi Isa, kok menyerang Nabi Isa, merendahkan Nabi Isa. Kafir. Coba, Muslim menghormati Nabi Isa, Muslim menghormati Nabi Musa. Orang Kristen mengidolakan Isa, orang Yahudi mengidolakan Musa, tapi mereka menghina Nabi Muhammad. Kita tidak seperti itu. Isa, Musa adalah utusan Allah. Ini lagi mengingkari huruf di dalam Al-Quran. Misalnya ada surat di dalam Al-Quran ada bunyi Toha, Yasin, itu alif lam mim, itu adalah ayat Al-Quran. Kalau ada orang mengingkari, oh ya kata Yasin ini bukan ayat Quran, kafir ya. Semua isi yang ada dalam Al-Quran itu wajib diyakini. Jangan meragukan Al-Quran. Mendustakan Nabi, merendahkan Nabi, merendahkan nama Nabi, gitu. Mengecilkan. Tapi kita nggak kenal Nabi. Misalnya Muhammad jadi Muhammad, Muhammad jadi Muhammad, ya tidak boleh. Tapi kalau kita punya anak namanya Muhammad, hey Muhammad, boleh nggak? Kata tasghir dalam bahasa Arab itu bisa merendahkan, bisa juga ekspresi sayang. Umar jadi Umair, apa? Umair. Komar jadi Umair. Ya, panggilan seperti itu punya dua pengertian, bermaksud menghina atau bermaksud menyayangi, kayak gini. Umair, Anas jadi Unais, gitu. Tasghir. Makanya kan ada ya itu dalam Maulid ya uhailal judi, kan asalnya ya ahlu ya ahlal jud. Kenapa dikasih uhail? Uhail itu kan tasghir, tapi bukan bermaksud merendahkan. Yang namanya Arab di sini siapa? Muhammad Ahmad Amin, Pak Amin. Nah, Amin itu kalau di tasghir kan Umain. Umain. Bapak kita orang itu mengerti Umain itu bisa panggilan kasih sayang. Tapi bisa juga Bapak jadi presiden misalnya. Saya nggak senang dengan Bapak. Siapa? Si Umain. Nah, itu merendahkan. Apa namanya? Merendahkan. Tapi yang uhailal jud itu maksudnya bukan merendahkan, memuliakan malah. Jadi satu kalimat punya dua pengertian tergantung konteksnya. Ya kayak di Jawa Timur orang miso-miso, tahu di Jawa Timur itu bisa marah, bisa juga akrab. Masa saya contohkan, masa contohkan sini. Kalau yang Jawa Timur pasti paham. Terus orang yang membolehkan kenabian seseorang setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Kok ada orang yang ngaku setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi? Kafir. Kenapa? Ini pengarang kitab ini begitu banget untuk melindungi umatnya. Karena apa? Kan ada orang yang pendidik titelnya tinggi tapi untuk urusan gini apa namanya? Nggak ngerti. Akhirnya terjerumus. Kan yang ikuti kayak Nia Eden dan lain sebagainya kan nggak semuanya orang bodoh, Pak. Sarjana, dokter, kok iso? Ya, karena lupa ngaji kitab yang sederhana ini ya. Sarjananya miring. Ada yang sekolah di Amerika percaya pada Kiai Dimas Kanjeng, loh bisa, saya bingung. Dimas Kanjeng ya itu. Ada yang rongsok, kan wong jualan rongsok. Tapi yang ikuti dia kok ada dokter lulusan Amerika? Edeng Pak. Karena nggak belajar ngaji seperti ya. Oke. Habis Pak. Insya Allah kita lanjutkan. Sebelum kita tutup, any question? Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak. Semoga langkah kaki Bapak dan Ibu di saat libur begini ke masjid ini untuk belajar dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Amin.
kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.